Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai implementasi 45 butir-butir Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat 7 butir-butir pengamalan, yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang orang lain. Nah, berikut contoh perilaku sehari-harinya ya teman-teman. Di antaranya yaitu meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama orang lain, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama, menjaga kerukunan antar hubungan sosial masyarakat, menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan, merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi penganut agama Islam, merayakan Hari Natal bagi penganut agama Nasrani, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, tekun beribadah sesuai dengan agama yang dianut, mencipta taat beribadah di dalam keluarga, tidak malas dalam beribadah, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang yang seiman, tidak melakukan perbuatan yang merusak suasana kerukunan antar pemeluk agama di masyarakat, menghargai bahwa setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan, melakukan ibadah di pura bagi pemeluk agama Hindu, melakukan ibadah di vihara bagi pemeluk agama Buddha, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama, rajin beribadah dan menghindar, bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pada sila pertama ini, butir-butir pengamalannya itu lebih ke agama, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini terdapat 10 butir-butir pengamalan Pancasila. Di antaranya yaitu 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan tenggang rasa dan tepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, beberapa contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menyayangi antar satu pekerjaan rumah, menghormati kedua orang tua,
mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh keluarga maupun lingkungan, saling tolong-menolong jika kesusahan, saling menjaga satu sama lain, tidak saling mengejek antar sesama keluarga ataupun lingkungan, saling menyayangi teman, hormat kepada guru, tidak boleh bertindak seenaknya kepada semua anggota keluarga maupun anggota warga sekolah, saling tolong-menolong antar teman, meminjami peralatan sekolah kepada teman jika salah satu tidak membawanya, saling tolong-menolong antar sesama tetangga jika ada yang kesusahan, gotong royong, saling menyapa ketika bertemu tetangga, dan lain sebagainya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Terdapat 7 butir pengamalan Pancasila. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh perilaku sehari-hari dari pengamalan butir-butir Pancasila yang ketiga yaitu menjaga persatuan dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga ketertiban dunia, membela tanah air, tidak memusuhi suku tertentu, bersedia bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia. Kemudian mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda, lain, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama, mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan, melaksanakan kegiatan yang meningkatkan persatuan, bersedia memenuhi panggilan untuk membela bangsa, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat 10 butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu 1. Sebagai warga negara dan warga kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat dan kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, persatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Berikut contoh dalam kehidupan sehari-hari pengamalan dari butir-butir Pancasila, sila keempat. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah, mengadakan rapat untuk membuat keputusan, menghormati keputusan rapat, melaksanakan keputusan rapat, mengikuti musyawarah dengan niat baik, membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama, memberikan hak suara dalam pemilihan umum, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR, tidak memaksakan orang lain memilih partai tertentu dalam pemilu, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui DPR, menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat, menggunakan nurani dalam bermusyawarah,
membuat keputusan berdasarkan mufakat. Nah, teman-teman, untuk sila keempat ini biasanya itu selalu berhubungan dengan musyawarah dan mufakat. Jadi memiliki keywordnya ya teman-teman. Jika ada musyawarah ataupun mufakat, berarti itu akan cenderung ke sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan kapas. Nah, ini memiliki 11 poin pengamalan Pancasila, yaitu 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap gotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan atau merugikan kepentingan umum. 9. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Berikut contoh pengamalannya dalam kehidupan atau perilaku sehari-hari. Pertama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, suka bekerja keras, tidak berlaku boros, tidak bergaya hidup mewah, suka berhemat, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, tidak merusak fasilitas umum, tidak malas dalam bekerja, menghargai hasil karya orang lain, tidak menggunakan mobil pribadi untuk kebut-kebutan di jalan raya, tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, gotong royong membangun jalan, gotong royong membersihkan sungai, membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha, memberdayakan potensi wisata desa, menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, demikian video pada kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan CPNS.